Selamat datang di Suara Tengah Malam. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil nama. Dia bawa makanan, kue-kuean sama pisang-pisangan sambil makan juga nih, tangan kiri kanan megang makanan, mulut juga sambil ngunyah. Bal, lu kemana aja, Bal? Gua kasih itu dulu, Yan. Ngapain? Ada orang nikahan. Nikahan? Bal, gue break bentar ya. Saya gini, pas udah kok Iqbal nggak ada suara-suara orang lagi ketawa, nggak ada orang lagi ngobrol, nggak ada lah kayak gitu-gituan. Nah, ya masa gue hilang? Sialan, gue tau begini gue nggak usah naik gunung. Udahlah, gue mati aja di sini. Nggak bakal ada orang nemu, nggak bakal ada yang nyariin. Kejadian di tahun 2006, yang dimana itu pas banget lulusan sekolah SMP kelas 3. Jadi dari sekolah itu biasalah kita lulusan tuh suka ada jalan-jalan kan. Terus udah ditentuin harinya, hari apa, pokoknya ditentuin semuanya, beres semuanya, udah ngomong juga ke orang tua. Tapi berapa hari sebelum jalan-jalan ke Cibodas itu, temen bilang, si Tony, Yan, lu mau naik gunung nggak? Gue nggak bisa naik gunung, gue nggak ngerti. Enggak, nanti kita naiknya itu sama si Bernard. Jadi si Bernard ini udah sering lah naik gunung lah. Si Sudar ini pacarnya kakak saya. Jadi si Sudar ini temenan sama si Bernard. Saya nanya dong, Sudar, si Bernard gimana? Katanya mau ngajakin gue naik gunung. Iya, sama gue nanti. Oh, aman dong. Ya udahlah. Waktu itu tuh di 2006 itu mau naik gunung itu minimal 17 tahun. Itu nggak bisa yang langsung kita terabas-terabas aja, bayar aja nggak bisa. Itu minta izin dulu, surat ya pokoknya dari RT RW kayak gitu, takutnya kan ada apa-apa kan bingung jadinya ya, ini mau jalan-jalan apa naik gunung. Kalau jalan-jalan kan ya udah gitu-gitu doang gitu. Sama lagi tujuan ke Cibodas juga. Kalau naik gunung ini mantep nih kayaknya nih. Akhirnya jalan-jalan nggak ikut nih. Dari pihak sekolah tuh udah maksa, kalau nggak ikut itu bayar. Waktu itu 2004 60.000 itu ya beda sama sekarang lah. Yeah. Terus mama bilang, Yan, lu kalau naik gunung itu jangan ngomong sembarangan. Soalnya Ian ini suka ngomong sembarangan, misalkan kayak apa sih setan, apa sih jin, kayak gitu-gitu. Yeah. Mama bilang soalnya tuh dari keluarga mama itu dibilang dukun, tapi nggak kayak dukun, ya pokoknya spiritual aja. Jadi si Ian ini nggak boleh yang ngomong sembarangan. Terus Ian ini pernah kesurupan. Saya pernah kesurupan, Bang. Jadi di belakang rumah nenek itu ada kayak kali gede banget, jurang lah itu mah. Terus di situ ada kuburan dan pohon-pohon kayak bambu-bambu hijau gitulah. Saya masih ingat banget itu. Saya ke situ sore-sore sama saudara Jaka namanya. Saya ke situ. Abis dari itu nggak inget, cuman ingetnya tuh abis main ke situ udah lupa. Ternyata tuh kesurupan. Bahasanya itu katanya Ian ini lagi diliatin sama nenek. Cuman kan gini, nenek arwah nenek ini kan masa aja gentayangan, nggak mungkin kan, pasti kan udah ke alam lain kan. Nah bisa jadi ini kodam yang jin yang menyerupai nenek gitu. Biasanya kan kalau orang-orang dulu ya nggak tahu deh apa orang dulu apa bahasa itu gimana, dia kayak bikin perjanjian, apalagi yang di sini posisinya itu spiritual. Dia punya perjanjian yang dimana nanti kalau gue punya cucu atau punya anak, lu bisa ngikutin dia. Ternyata itu nggak semuanya bisa diikutin, dia tuh milih kayak gitu. Udah milih pas banget ke saya. Bahasanya iga renggang apa sih, iga jarang ya kayak gitulah. Udah tuh lah, nggak, kata mama ngomong begitu nggak boleh yang aneh-aneh. Nah waktu itu pas banget sama adek mau sunatan, jadi di rumah rame kan. Ada om datang ke rumah. Saya bilang, Om nanti Ian mau naik gunung, nggak jadi jalan-jalan. Lah
lu kok naik gunung sih, bukan jalan-jalan aja, sayang ya kan, masih muda kan gitu. Nggak mau naik gunung aja, kayaknya mantep nih. Lu kalau naik gunung tuh jangan sembarangan. Ini ketakutan dia aja ya, apa ketakutan, antara ketakutan dia atau cuma sekedar omongan. Lu bisa ngeliat temen, tapi temen lu nggak bisa ngeliat. Kok bisa ya kayak gitu ya, cuman pansi lah, ya udah bodo amat lah, udah pokoknya nanti naik gunung aja lah. Ya udah, jadi om sempet bikinin air nih, lu minum air ini buat apaan air. Jadi si om ini, om saya ini orang spiritualan juga. Saya juga nggak tahu kalau itu tuh banyak spiritualan di situ, tapi bukan yang kebal apa gitu, bukan. Nggak ke situ. Saya minum airnya dia, saya percaya aja lah. Air putih kayak aqua gitu yang dibaca-bacain gitu. Udah saya minum aja lah. Yakin nggak yakin, karena kan kita belum ngalamin kayak kejadian gaib gitu. Nah terus itu tuh orang tua udah izinin, semua semuanya juga udah izin. Ya udah, kita jadi nih berangkat nih besok itu. Saya, Tony, Bernard, Iqbal sama Sudar berlima. Yang bener-bener jadi pemimpin itu si Bernard. Dia bawa carrier-nya juga gede. Ya kita orang juga bawa seadanya aja. Ya pokoknya kita nurut aja apa kata dia kan. Itu di perjalanan pun nggak ada yang kayak kejadian-kejadian apa gitu. Cuman saya yang nggak tahu apa-apa, anak SMP diajak pergi jauh. Maksudnya pergaulan juga belum luas-luas banget. Oh begini rasanya gitu, jalan naik gunung gitu kan. Singkat cerita, pas di Putri itu pendaftaran itu nggak yang pakai KTP selesai ya bagaimana, enggak, ditanya-tanyain dulu, ditelepon dulu, ini bener nggak, ini anak dapat izin nggak, ya kan, dicek keasliannya itu surat. Itu pas daftarnya aja nggak gampang. Maksudnya nggak gampang itu kita nggak langsung datang ke tempatnya daftar begini-gini 5 orang apa segala macam. Enggak, kita udah nyampe sini, ternyata enggak bang, bukan di sini bang. Jadi dibikin muter-muter. Tapi di situ tuh nggak mikirin emang begini kali prosesnya, nggak mikirin bakal ada kejadian apa-apa gitu. Terus dikasih tahu waktu itu tuh lagi ada macan yang mau kawin, lagi musim kawin lah, macan segede inilah, segede bangku, nggak gede gitu, hitam. Ya udahlah, kayaknya nggak mungkin sih kita nemuin kayak gitulah, pasti rame juga kan, pikirnya begitu. Itu warung, emang dia nyiapin penginapan di situ. Dikirain itu penginapan buat kita orang doang, ternyata emang itu ruangannya gede, banyak lah pendaki-pendaki pada nginep di situ lah. Kan soalnya kan naiknya besok, saya itu nyampe di situ tuh jam 6 sore, yang nggak mungkin juga lah kan. Nginep di situ. Oh begini rasanya, jauh dari orang tua, terus lu mau naik gunung, terus lu bawa beban, nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang gimana, ini semua tanggung jawab di lu doang. Teman-teman juga pasti, ya gue berat, nggak mikirin siapa-siapanya, udah pasti mikirin pribadi aja. Terus di kamar mandi tuh malam ya, sempet kamar mandi ini ya, penginapan ya, ada yang bilang, lu jangan ngelihat ke sebelah kiri. Jadi ke kamar mandi sebelah kiri itu ya jendela aja dibuka, ngablak aja. Itu ya pohon-pohon. Kan kita mikirin nih, oh begini ya, naik gunung ya, ada aja nih kayak gini-ginian nih. Berarti bukan di rumah aja, berarti di sini ada, cuman nggak kelihatan. Udahlah, gue bodo amat lah, gue nggak bakalan mau kencing apa gimana kan. Ya udah tidur. Besok paginya nih jam 9 pagi kita preparing semuanya, beres, kita langsung berangkat. Pendaftaran di di ranger lagi bahasanya. Terus bawa barang-barang apa aja yang sekiranya bahaya-bahaya gitulah, nggak boleh kan. Nah itu jalan itu nggak ada yang guradagan apa gimana, bener-bener rata. Tapi udah berasa capeknya. Oh ya anjir, capek juga ya, berat banget ini pundak. Udah jalan aja. Itu kita jalan bertiga, saya, Bernard, sama Sudar. Jalan duluan, si Tony dan Iqbal itu di belakangan. Jadi si Iqbal ini begini, Iqbal tuh tipenya nggak yang buru-buru, pokoknya emang bener-bener nyantai aja. Soalnya dia nanjak sambil ngerokok. Si yang bener-bener pengalaman tuh si Sudar, Bernard, Sudar, Iqbal. Jadi saya sama Tony tuh awal. Cuman si Tony ini kuat olahraganya, jadi masalah capek-capek gitu mah aman lah. Saya disuruh ngambil air, jadi tuh nggak jauh dari situ ada mata air.
Itu saya lihat banget itu pohon kayak baru dibikin jalur lah, baru banget tebangan lah, baru berapa hari kayaknya itu lah, orang masih bagus. Saya ngambil air, ini saya nggak tahu ya, apa ini mata, apa pikiran, apa gimana saya nggak tahu. Jadi pas lagi ngambil air itu, saya dari jauh tuh ngelihat cewek tingginya semeter, tangannya 3 apa 4 gitu, matanya agak gitu, pakai kemben, berdiri pas banget di air terjun itu. Saya yang mau ngambil, gua ngambil nggak ya? Gua ngambil nggak? Jadi ngambil mah ngambil aja, tapi seakan-akan nggak ada. Udah ambil aja, tapi buru-buru ya, sambil begini kan penuh. Saya nggak berani yang jalan belakang itu, nggak berani. Itu bener-bener jalannya aja mundur. Ini antara nyata nggak nyata, tapi ini apaan? Ya udah saya nggak ngomong. Si Iqbal nyampe, dia bawa makanan, kue-kuean sama pisang-pisangan sambil makan juga nih, tangan kiri kanan megang makanan, mulut juga sambil ngunyah. Bal, lu kemana aja Bal? Gua kasih itu durian. Ngapain? Ada orang nikahan. Nikahan? Di sebelah mana? Kayaknya nggak ada nikahan deh. Seingat saya bang, ini emang kayaknya di belah kanan tuh nggak ada nikahan atau tenda atau janur apa gimana gitu, nggak ada. Ada rumah orang, itu juga jauh gitu. Dibilang gua datang ke acara nikahan, gua nggak tahu nikahan siapa. Orang gua dipanggil, jadi si Tony bilang, Yan, gua tuh nungguin si Iqbal. Ya kan saya mikirnya, lah, lu bukan berdua? Enggak Yan, gua nungguin si Iqbal. Jadi si Tony jalan duluan, si Iqbal belakangan. Tapi nggak datang, Tony kan nggak tahu jalan kan, jadi nungguin si Iqbal ini datang ke acara nikahan, nggak tahu itu siapa. Terus si bapak-bapak itu, soalnya dia dipanggil lah bapak-bapak itu, sini mas, masuk ke dalam, makan dulu, makan. Itu emang bener-bener nyata bang, pisangnya pisang nyata, kuehnya nyata, bulu-buluan gitu nyata. Tapi seingat saya itu di situ nggak ada nikah-nikahan atau apa, nggak ada. Udah, nggak usah ditanya, udah kita jalan aja, udah jalan. Jadi di depan itu, Sudar, keduanya akhirnya si Tony, ketiganya si Bernard, saya keempat, si Iqbal belakang. Saya bilang gini, Bal, kayaknya lu agak-agak capek bagaimana ya? Udah Yan, lu sama gua aja, cocok nih. Gua nggak kuat juga nih kan, gua sama Iqbal aja lah, aman lah. Jalan terus, saya sama Iqbal belakangan. Yan break dulu, oke break. Yan mau aja udah, nggak usah buru-buru lah. Ya udah, akhirnya ini kita ketemu lagi berlima. Terus saya nemuin jalur yang nggak boleh dilewatin, pokoknya ada tulisan apa gitu, jalurnya ditutup-tutupin pakai daun, pakai kayu, pakai batang-batang itu. Yan tuh, ini gunung tuh nggak boleh di sini, berarti di sini entah ada yang hilang atau kecelakaan atau gimana. Wah emang begitu ya? Iya gitu ya. Jalan terus, singkat cerita nyampe ke Buntut Lutung. Di Buntut Lutung itu perasaan saya juga itu masih jam 10 lah, mungkin lah, masih jam 10 ke jam 11an lah, jam segituan lah, masih terang, pohonnya aja kali rindang ya. Jadi perasaannya tuh matahari nggak masuk, dan itu benar kabut bang. Itu perasaan kayak mendung, matahari nggak masuk dan kabut. Oh begitu rasanya. Akhirnya tuh kita berhenti di situ, kayak lu ingat ya, kata mama, lu jangan sampai ngomong sembarangan. Di hati pun lu nggak boleh mikirin yang kayak gitu-gitu. Iya bang, oke bang. Itu badan yang ngebul, badan wah keringetan banget lah, badan ngebul, pala ngebul, kaki juga pakai sepatu ini, sepatu biasa, bukan sepatu naik gunung. Oh gini rasanya naik gunung ya, aduh anjing, ini mah gua kapok lah kayak gini, besok-besok diajak naik gunung gak bakalan mau nih. Jalan terus, biasa ngeluh lah, dia tai gini-gini gak nyampe-nyampe. Ya udah, singkat cerita, langsung nih kita ke atas, jalan terus. Si Bernard bilang, Yan, kayaknya kita dikit lagi nyampe. Biasa biar semangat aja, ketemu orang bilang, bang masih jauh apa gimana bang? Dikit lagi bang. Ternyata tuh dikit laginya itu bisa berjam-jam, biar kita semangat aja. Itu jalur yang bener-bener naik gitu, pegang-pegangan dulu gitu. Oh begini fisik dibantai habis-habisan, capek banget. Tadi aja gue ikut sama anak-anak. Singkat cerita nyampe nih, jalanan yang rata, katanya mau bonus. Yan, udah lu tenang aja. Oke. Ini pokoknya patokan saya si Bernard aja nih. Walaupun tadi si Sudar itu pacar kakak saya nggak percaya sama dia. Ya udah jalan, nemuin Edelweiss banyak banget. Itu sudah rencana, itu nyampe. Waktu itu tuh lagi musimnya itu pohon lagi bagus-bagusnya lah. Itu nggak lama itu dibilang mendung.
tapi nggak hujan, bilang panas juga nggak panas, adem aja enak. Yaudah nih di situ si Bernard itu bilang, Yan, lu nikmatin dulu hasil lu di sini. Yang penting jangan jauh-jauh ya, kelihatan sama kita. Lu ingat yang tadi nih omongan di rumah, pokoknya omongan mama apa siapa gitu. Lu jangan kayak gitu. Oke. Ini kan kita nggak tahu nih, ini pohon apaan kayak begini, dipetik boleh apa enggak gitu. Ini mata nyari bang, kali gitu gue ngeliat setan. Apa yang lari kayak apa siapa kayak gitu, apaan kayak itu, kabut udah ada bang. Oh ternyata tuh nggak di situ ngecampnya, masih jalan lagi. Ini kita masih jalan ya? Enggak ya, kita cuma nyari tempat yang enakan aja. Gue udah nggak kuat, gue udah capek, kaki gue tuh udah, ya pokoknya sudah ngeluh dulu lah. Banyak kan ngeluh di situ. Nyampe nih, kita bikin tenda, apa ada yang nyari kayu bakar apa gimana. Saya sempat tanya begini, Ton, ada setan gak ya? Anjing lu ngomongnya setan mulu. Ton itu saudara saya. Lu setan mulu lu, ntar bisa beneran lu. Jangan lah. Enggak kali gitu, lu ngeliat apaan gitu. Nggak tahu lu ngomongnya setan mulu gitu mulu. Ya udah nih kita masak apa segala macam. Itu jam 7 tuh udah pada siap-siap mau tidur bang. Kita tidur di tenda emang pas banget buat berlima. Ini kuping masih nyariin. Ini dia manggilin gue nggak ya? Saya cari-cari tuh nggak ada. Pendaki yang lain pun ada. Udah pada baru nyampe ya. Tapi nggak yang deket-deketan, emang ya terserah dia gitu, agak jauh-jauhan. Ya udah bangun pagi, kita jam 8-an preparing lah, biasa lah anak-anak pada band gaple ya kan. Nanti kalau kalah tuh ada yang, kalau kalah tuh lu cuci piring ya, lu cuci ini, ntar ada yang beresin terpalnya apa gimana kayak gitu-gitu. Oke, saya kebagian cuci piring. Kita beres-beres, saya pikir tuh dari situ udah selesai. Iya nih kita nanjak lagi. Hah? Nanjak mulu sih. Ini mantap tempatnya. Yaudah, kita nanjak. Saya nyampe duluan. Saya, Tony, Bernard. Si Sudar dan Iqbal ini nggak tahu lah ngapain lah dia lah. Nyampe itu di atas tuh, ya emang kosong. Ya gunung gimana sih ujungnya, kawah gitu. Terus ya kosong banget ya waktu itu ya. Pokoknya cuman ada tiang sama tulisan hijau, lupa tulisannya waktu itu. Terus nyampe atas tuh gini, kok kuping gue sakit ya? Napas gue juga agak-agak ngos-ngosannya bukan karena ya naik ke atas lagi perjalanan gitu, bukan. Napas itu emang bener-bener kayak habis. Iya ya, soalnya di sini oksigennya kurang. Oh begini. Ya udahlah kita foto-foto. Wih keren lah buat pamer-pamer nih nanti nih ke temen, ke mama kan. Si Sudar masih bener datang. Udah datang. Yan, lu nanti sama gue ya. Udah nyampe sini lu tanggung jawabnya gue. Si Sudar ini ya kan dia udah sering. Dia tuh isi tasnya tuh cuman baju sama kamera dia doang. Lu enak amat anjing. Bang, lu gantian kayak sama gua? Enggak lah, itu lu aja. Ada tanjakan setan. Tanjakan setan itu artinya kan pikiran saya setan. Ternyata emang tanjakannya yang setan gitu, ngeselin tanjakannya. Pantesan dibilang tanjakan setan, anjing capek banget gua. Si Sudar emang buru-buru, jalannya buru-buru, dia ngejar waktu. Tapi 3 orang ini, si Bernard, si Iqbal sama Tony, nyantai dia. Kalaupun mau buru-buru harusnya berlima, gitu kan. Jadi nih kita akhirnya ketemu. Si Bernard bilang, Yan, ada yang bilang katanya sih ada kuntilanak. Ada kuntilanak? Siang-siang ada kuntilanak? Katanya, ya gue nggak tahu juga. Emang di mananya? Itu nyariin kan? Berarti ini saya nyari setan ada nih siang-siang. Coba dong, mana dong. Lu beneran setan aja senang banget lu. Dikasih lihat lu pingsan lu kan gitu kan. Udahlah nggak mikirin gitu-gituan, kita fokus turun. Singkat cerita tuh nyampe yang di air panas itu tuh. Di sebelah kiri tuh, kan air kan ngembun ya. Asap gitu. Itu apaan ya? Kok curam banget gitu. Wah, ini orang jatuh ke sini mah selesai lah. Nah, saya kejeblos di situ. Oh, ini air panas ternyata. Saya pakai sepatu biasa, sepatu sekolah. Gila, kayaknya gue nggak cocok banget nih pakai sepatu beginian. Kayaknya gue juga nggak bakal mau lagi nih gue naik gunung nih. Yaudah, saya sama si Iqbal tuh belakang. Yan, di sini tuh ini bonusan tempat orang-orang pada ngaso. Jadi di sebelah kanan tuh ada kayak gubuk ya buat orang istirahat. Dibilang ini kalau ada kecelakaan nih ditaruh di sini, pada meninggal apa mayat apa gimana. Oh, jalan itu masih enak bang, nggak yang bonus lah, hitungan lah bonus lah, itu agak jauh juga. Bal, gue break ya sebentar ya. Iya Yan, saya ngeliat itu masih, saya belakangan ya, saya sengaja emang, gue nggak kuat banget nih, gue udah capek banget. Ya udah tuh, jalan dia duluan. Bal, gue break bentar ya. Saya gini, pas ngeliat,
Koipel nggak ada.